Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi transformasi dan fungsi convert line to curve ya. Nah, penerapan dari teknik atau fungsi ini kita gunakan untuk membuat logo Triguna Dharma. Oke, kita mulai saja. Nah, kita gunakan terlebih dahulu ellipse tool, yaitu untuk membuat objek berbentuk lingkaran ya. Jadi kita buat lingkaran ya penuh ya, lingkaran simetris, artinya antara tinggi dan lebarnya itu sama. Nah, kita perkirakan saja ya, lebih kurang seperti ini. Saya ulangi ya, kita buat lingkaran ya. Ingat, agar lingkarannya ini benar-benar bulat ya, atau presisi, jangan lupa menahan tombol kontrol di keyboard ya. Nah, kalau tombol kontrol saya lepas, ini lingkarannya tidak bulat penuh ya. Tapi kalau saya tahan tombol kontrol, ini dia langsung bulat penuh ya. Oke, perkirakan saja. Kalau sudah lepas, klik mouse ya. Nah, ukurannya ya nanti bisa kita sesuaikan. Oke, kalau sudah tekan tombol F4 di keyboard untuk menampilkan lingkaran kita satu layar penuh ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, lingkaran ini untuk membuat logo Triguna ini ya, lingkarannya kita sesuaikan ketebalannya dengan bentuk logo yang ada. Kali ini ketebalannya saya ganti menjadi 2 mili. Oh, kurang tebal. 3 mili ya, oke, cukup ya, atau 2,5 mili lah ya. Nah, oke ya. Untuk mengganti ketebalan bisa lihat di bagian properti. Ini ada simbol berbentuk pena ya, outline width namanya ya, lebar garis. Oke. Nah, kalau sudah, kita gunakan pick tool ya, gunakan pick tool. Oke. Nah, sekarang letakkan kursor di salah satu sudut objek ya. Saya letakkan di sudut kanan atas lingkaran. Di bagian tengah lingkaran, di titik tengah lingkaran di sini, di bagian tepi ya. Kita akan gandakan lingkaran ini ya ke arah dalam ya. Jadi cara menggandakannya sambil menggeser objek ya. Jadi tahan tombol shift di keyboard, kemudian klik titik ini sambil tarik ke arah dalam ya, tarik ke arah dalam seperti ini ya. Nah, kalau sudah, ini sambil ditarik ke arah dalam ya. Waktu kita menarik ini tombol kiri keyboard kan kita tekan ya, agar sambil digandakan ya, sambil Anda tarik, Anda tahan, klik juga tombol kanan di keyboard ya bersamaan. Kalau sudah, lepas keduanya, baru lepas tombol shift-nya ya. Nah, teknik ini udah pernah kita pelajari ya di pembahasan sebelumnya. Oke, kita sesuaikan dulu. Nah, kalau sudah, lakukan lagi ya untuk membuat objek lingkaran berikutnya ya. Tahan tombol shift sambil diklik, sambil digeser ya, kemudian klik kanan. Oke. Nah, sekarang tinggal ya, ini kita sesuaikan lagi ya. Kita tinggal membuat garis tengah ya, garis lurus di bagian tengah. Jadi untuk itu saya gunakan freehand tool ya, freehand tool ya. Ini kalau ada simbol segitiga hitam di bawah ini, kalau Anda tahan, klik tahan, akan muncul beberapa tools yang lainnya. Nah, pilih freehand tool. Oke. Kalau sudah, letakkan kursor di bagian tepi atas lingkaran ini ya, klik tahan ya. Cara menggunakannya untuk membuat garis lurus. Oke, klik sekali, lepas ya, lepas. Ini lepas mouse-nya. Ini masih, walaupun mouse Anda lepas, dia tetap mengikuti gerakan mouse ya.
Nah, agar benar-benar berada di tengah, tahan tombol shift di keyboard ya. Nah, ini jadi lurus ya. Kemudian tarik, Anda letakkan kursor tepat di bagian ujung lingkaran ya. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk menyamakan posisinya ya, gunakan pick tool dulu ya. Kita lihat ini garis ini ketinggiannya itu berukuran 138,843 mm. Nah, kalau ingin sesuaikan ya tinggi garis dengan tinggi lingkaran ya. Tinggi lingkaran itu 139, ini 138 ya. Intinya jangan sampai berlebih ya. Kalau sudah lebih kecil ya nggak apa-apa. Nah, sekarang pastikan lingkaran ini di tengah-tengah, garis ini di tengah-tengah lingkaran ya. Caranya ya, ini saya keluarkan dulu garisnya. Garis ini Anda pilih, sudah, tahan tombol shift di keyboard, kemudian klik lingkarannya. Nah, artinya ini sekarang kita memilih yang pertama garis, baru kita pilih lingkaran. Kedua-duanya dipilih ya. Nah, tapi yang pertama kali dipilih itu yang harus diperhatikan, karena objek yang pertama kali dipilih itu akan mengikuti objek yang kedua yang dipilih ya. Nah, kalau sudah dipilih keduanya, maka untuk meletakkan objek ini di tengah-tengah, tekan tombol C untuk meratakan dia secara horizontal. Namun ini kan nggak di tengah-tengah nih ya. Tekan tombol E untuk meratakan dia secara vertikal. Nah, oke. Kalau sudah, klik area kosong untuk menetralkan pilihan. Kemudian garis tengah ini Anda klik dan sesuaikan ukurannya ya. Tadi 2,5 ya. Oke. Nah, sudah. Sekarang nampak terlihat lingkaran kita ini seperti sebuah bola globe ya. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita tambahkan lingkaran lurus ya secara horizontal. Ini kan yang kita lihat ini vertikal ya. Jadi kita gandakan lagi ya. Gandakannya klik kanan saja, pilih duplicate bisa, atau dengan cara tadi juga bisa ya. Klik kanan, di sini duplicate nggak ada. Jadi kalau gitu kita pilih dari menu file, edit duplicate ya, atau Ctrl D. Nah, ini lingkaran yang kedua ya, saya kasih warna aja biar gampang menyebutnya, warna biru ya. Garis vertikal berwarna biru ini kita putar ya menjadi garis horizontal. Caranya di bagian angle of rotation ini Anda masukkan nilai rotasinya. Karena dia mau dibuat horizontal, Anda buat aja 90 derajat ya, 90. Kemudian tekan tombol enter. Nah, sekarang dia sudah berada pada posisi horizontal. Letakkan di tengah-tengah lingkaran. Jadi lingkarannya ini banyak nih ya, saya kasih warna aja. Lingkaran terluar ini saya kasih warna merah ya. Oke. Ya, Anda nggak perlu mengganti warnanya. Ini sekedar untuk memudahkan saya menjelaskan kepada audiens ya, pada penonton yang mana yang saya maksud ya. Oke. Kalau sudah, letakkan garis horizontal ini di tengah-tengah garis lingkaran berwarna merah ini. Ya, caranya ya, mana yang mau diletakkan kemana itu berarti dia dipilih duluan. Nah, objek yang menjadi pusat dari objek lain itu kita pilih kemudian ya. Jadi pilih dulu garis, kemudian pilih lingkaran. Artinya garis warna biru kita letakkan di tengah-tengah lingkaran. Nah, cara meletakkannya di tengah-tengah lingkaran gimana? Setelah keduanya dipilih, tekan tombol C sekali, tekan tombol E sekali di keyboard ya. Jadi kita tekan di keyboard C dan E. Nah, sekarang posisi garis sudah di tengah-tengah ya. Nah, tinggal sekarang kita membuat bentuk-bentuk lingkaran yang muncul secara vertikal ya. Nah, kalau begitu kita buat dulu lingkaran, gunakan ellipse tool ya, gunakan ellipse tool. Oke, Anda buat lingkaran agak oval ya, agak oval seperti ini.
Oke, kemudian kita sesuaikan ukurannya, ketebalannya 2,5. Nah, sekarang lingkaran ini ya saya kasih warna lah ya, warna hijau. Oke, saya klik kanan di color, maka warna lingkaran menjadi warna hijau. Lingkaran warna hijau ini kita sejajarkan ya secara horizontal, center horizontal istilahnya ya, pada lingkaran warna merah ya, lingkaran hijau di tengah-tengah lingkaran merah. Jadi tadi caranya, pastikan yang dipilih dulu lingkaran hijau, tahan tombol shift, klik lingkaran merah, kemudian tekan tombol C ya, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, klik area kosong. Sekarang lingkaran hijau ini kita gandakan. Jadi cara gandakannya ini cara cepat saja ya, seperti cara pertama yang kita bahas tadi, membuat globe tadi ya. Letakkan kursor di titik sudut kanan bawah ini, di area ini ya, di area ini. Oke, sudah. Kalau sudah, klik tahan sambil menahan tombol shift. Jadi klik mouse-nya sambil menahan tombol shift ya. Ini objek akan kemudian tarik ke arah luar ya. Ini objek akan diperbesar ke arah luar ya, karena kita tahan tombol shift dia jadi rata tengah. Kalau nggak kita tahan dia seperti ini ya, jadi shiftnya tetap ditahan. Nah, kita perbesar dengan jarak dari objek sebelumnya, Anda perkirakan saja seperti ini. Kalau sudah, sebelum dilepas, klik tombol kanan di mouse ya, klik tombol kanan di mouse, baru lepas semuanya ya. Lebih dahulu lepas kliknya, baru shiftnya ya. Oke, kalau sudah, ini kita tarik sedikit ya, kita lebarkan sedikit lingkaran yang kedua ini ya. Klik titik tengah yang ada di sini ya, Anda klik tahan. Oke, kemudian tahan tombol shift di keyboard sambil ditarik seperti ini. Oke, kalau sudah, kita ulangi lagi, kita gandakan ulang lagi. Tahan tombol shift di keyboard sambil tarik sudutnya ya, perkirakan jaraknya ya, semakin agak melebar ya. Kalau sudah, klik kanan, lepas. Oke, lakukan sekali lagi. Ini kita tahan tombol shift, tarik lagi ya, bagian titik hitam, titik seleksi di tengah-tengah kanan ya. Nah, seperti ini. Oke, lakukan lagi, gandakan lagi lingkaran hijau ini ya, menjadi lebih besar ya. Tadi caranya dibesarkan sambil digandakan ya. Tahan tombol shift, klik sudut kiri kanan bawahnya sambil ditarik ya, diperkirakan jaraknya lebih kurang seperti ini, kemudian klik kanan. Oke ya, kalau sudah, tahan lagi tombol shift, titik tengah dari garis lingkaran ini kita tarik lagi sedikit. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, tekan F4 untuk menampilkan semua objek. Seluruh lingkaran berwarna hijau ini kita blok ya, seluruh lingkaran berwarna hijau kita blok. Nah, pastikan semuanya rata tengah ya. Jadi kalau gitu, kita ratakan tengah dengan lingkaran yang berwarna merah. Jadi setelah Anda blok semua lingkaran berwarna hijau, tahan tombol shift di keyboard, klik lingkaran merah, kemudian tekan tombol C di keyboard ya, untuk memastikan semuanya rata secara center berdasarkan lingkaran merah ya. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah, klik area kosong. Sekarang lingkaran hijau ini semuanya Anda blok kembali. Kemudian kita grup ya. Untuk grupnya, di bagian properti Anda lihat tombol yang terlihat seperti ini. Ini simbolnya, namanya grup ya. Oke, sebentar, blok dulu, kemudian pilih grup ya. Oke, kalau sudah Anda pilih grup, sekarang objek lingkaran ini kita gandakan kembali untuk kita letakkan di bagian bawah ya. Jadi klik tahan, tekan
tombol shift di keyboard sambil menariknya ke bawah. Ya, Anda perkirakan saja posisinya seperti lingkaran hijau yang di atas, namun fokus kita ke bagian bawah ya. Nah, seperti ini. Saya ulangi. Klik tahan, tekan tombol shift di keyboard ya, tahan tombol shift di keyboard, pindahkan posisinya. Perhatikan, perkirakan antara posisi lingkaran ini di bagian bawah lingkaran berwarna merah dengan posisi lingkaran hijau yang di atas, itu kita samakan, perkirakan jaraknya ya. Kalau sudah pas, jangan lupa klik kanan sambil mengklik kanan tombol mouse di tombol kanan di mouse ya. Oke, kalau sudah, tekan tombol F4 untuk menampilkan semuanya di tengah-tengah tampilan area kerja. Oke. Nah, sekarang agar memudahkan saya menyebut nama lingkarannya, lingkaran yang sudah kita gandakan yang bagian bawah ini saya kasih warna oranye ya. Nah, jadi kelompok lingkaran warna hijau yang di atas dan kelompok lingkaran hijau yang di bawah ini kita pastikan harus benar-benar berada di tengah-tengah dari lingkaran yang berwarna merah ini ya. Untuk itu kita klik lingkaran, kelompok lingkaran hijau di atas, tahan tombol shift di keyboard, klik kelompok lingkaran oranye di bagian bawah. Kalau sudah keduanya diklik seperti ini ya. Oke. Ini Anda grup kembali, pilih tombol grup ya yang ada di bagian properti. Oke, ini grup. Oke, kita klik grup. Oke, sudah diklik grup. Sekarang pastikan dia berada di tengah-tengah lingkaran merah. Berarti caranya klik kelompok lingkaran hijau dan oranye yang sudah kita grup tadi, tahan tombol shift di keyboard, klik lingkaran merah. Kalau sudah, letakkan di tengah-tengah. Caranya apa? Tekan tombol C dan tombol E di keyboard. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah ya, semua lingkaran ini ya, tekan F4 lagi untuk mengecilkan tampilan ya. Anda bisa ya, tunggu sebentar ya. Ya, hal yang perlu kita perhatikan pada logo Triguna Dharma di bagian ya atas bola globe ini lingkaran yang berwarna hitam ini, bagian ini hilang ya, tidak ada. Jadi artinya bagian ini harus kita buang. Nah, sekarang bagaimana cara membuangnya ya? Oke. Nah, cara membuangnya, lingkaran ini tadi sudah kita grup ya. Kita pisahkan aja. Kita pisahkan ya, kita pisahkan dengan menekan tombol ungroup all ya, maka semuanya akan terpisah. Ini terpisah, ini juga terpisah. Nah, seperti itu ya. Nah, garis lingkaran yang berwarna hitam ini saya kasih tanda dulu ya. Ini saya ganti menjadi biar enak nyebutnya ya, menjadi biru tua. Ini garis yang kedua menjadi apa namanya, menjadi coklat ya. Oke, yang tengah hitam ya. Nah, perhatikan sekarang ya, ini yang saya warnai tujuannya untuk memudahkan Anda, memudahkan saya menyebut nama-nama garis supaya Anda paham yang mana yang dipilih ya. Klik area kosong ya, kemudian sekarang Anda klik garis yang berwarna biru tua ini, tahan tombol shift di keyboard, klik garis yang berwarna coklat ini ya, tahan lagi, tetap menahan tombol shift di keyboard, klik garis yang berwarna hitam ini. Oke, jadi ketiga garis ini sudah diseleksi bersamaan ya. Nah, kalau sudah, ini kita combine
kita combine ya. Garis yang ketiga ini sudah kita pilih, kita combine dengan menekan tombol combine di bagian property bar ya. Klik combine, maka warnanya akan menyatu ya, karena sudah menjadi satu kesatuan. Supaya memudahkan yang saya maksud, saya klik kasih warna biru tua ya nih. Oke, ini hasil combine ya. Oke. Nah, karena kita mau menghapus bagian atas ini, maka lingkaran tadi yang sudah kita pisahkan, lingkaran bagian hijau ini, kita klik ya, kita klik. Kemudian tahan tombol shift di keyboard, Anda klik lingkaran yang sudah kita combine berwarna biru tua ini ya. Saya ulangi, klik lingkaran warna hijau bagian tengah, tahan tombol shift di keyboard, klik lingkaran yang berwarna biru yang sudah kita combine. Kalau sudah, kita potong dia, kita trim ya, menggunakan tombol trim di sini ya, trim. Oke, Anda klik trim, maka terpotonglah dia. Nah, seperti itu. Oke, nah lakukan hal yang sama pada bagian bawah. Klik lingkaran yang berwarna oranye yang paling kecil di tengah, tahan tombol shift di keyboard, klik lingkaran yang berwarna biru tua, kemudian tekan tombol trim. Nah, ini bagian bawahnya langsung terpotong ya, ini terpotong. Oke, selanjutnya ya, kalau sudah dipotong bagian bawahnya, sekarang kelompok lingkaran yang berwarna hijau ini kita blok dulu, kita blok, kemudian kita jadikan satu, kita combine saja ya. Kemudian juga kelompok lingkaran yang berwarna oranye di bagian bawah ini kita blok semua, kita blok ya. Ingat ya, semuanya harus masuk ya, masuk area garis putus-putus. Kita combine ya. Nah, sekarang kita ingin setiap bagian yang menyentuh lingkaran berwarna merah ini ya, itu ya menjadi bagian dari apa namanya, gambar globe nantinya ya. Nah, kalau begitu kelompok lingkaran hijau dan kelompok lingkaran oranye ini kita jadikan satu juga, kita combine ya. Jadi pilih dulu kelompok lingkaran hijau, tahan tombol shift di keyboard, klik kelompok lingkaran oranye, kemudian Anda combine dengan menekan tombol combine di sini ya. Oke, klik combine. Oke, kalau sudah Anda combine, ini warnanya akan menyatu ya, berdasarkan warna yang terakhir kita pilih ya. Karena saya pilih oranye, dia jadi oranye ya. Kalau sudah, lingkaran oranye ini kita ambil bagiannya berdasarkan perpotongan dengan lingkaran berwarna merah ya. Jadi Anda klik area kosong dulu, netralkan pilihan, klik lingkaran merah, tahan tombol shift di keyboard, kemudian klik lingkaran oranye. Kalau sudah, lakukan intersection ya. Di sini di bagian property itu ada tombol intersection ya, Anda klik ya, maka akan muncul objek baru ya. Untuk membuktikannya, kelompok lingkaran ini kita geser. Nah, sekarang lihat, dia sudah ada tertinggal ini dia ya. Oke, saya undo. Nah, sekarang lingkaran ini sudah tidak kita perlukan, kita buang saja. Caranya klik kanan, delete. Oke, nah perhatikan ini semua objek ini ya, terlihat saat ini berwarna dan lebih tebal ya. Jadi pada dasarnya dia hanya sebuah garis. Untuk membuktikannya, lihat di bagian view, kemudian di sini ada submenu wireframe ya, wireframe. Nah, ini fungsinya adalah untuk menampilkan gambar kita dalam bentuk garis aslinya ya. Jadi Anda pilih wireframe, maka lihat di sini nih, gambar asli kita ternyata hanya terdiri dari garis seperti ini. Jadi dia tidak tebal ya. Nah, sekarang
kita kembalikan tampilannya ke bentuk semula, enhance ya. Nah, agar dia menjadi objek kurva yang memiliki ketebalan dan bisa diwarnai ya, warna isi namanya fill ya, maka seluruh objek ini kita jadikan satu, kita ubah menjadi kurva ya, kita ubah menjadi kurva. Caranya ya, pilih semua, blok semua ya, sudah. Kalau sudah, pilih menu ring. Di sini ada sub menu convert line ya, saya ulangi, ring, kemudian pilih menu convert line to object atau shortcutnya Ctrl Shift Q. Nah, kalau ini Anda tekan, Anda klik sekali, oke, perhatikan, maka pada dasarnya dia sudah berubah menjadi sebuah kurva, bukan garis lagi. Untuk membuktikannya, kita lihat di tampilan wireframe ya, pilih dari menu view wireframe. Nah, perhatikan di sini, yang tadi dia garis tunggal sekarang sudah menjadi garis objek berbentuk kurva ya, yang memiliki ketebalan. Oke. Nah, kalau sudah, kita kembalikan tampilannya atau kita jadikan satu ya, jadikan satu menjadi satu kesatuan ya, kita gunakan teknik weld. Di sini weld ya, kita tekan tombol weld, perhatikan hasilnya. Nah, semuanya menyatu ya, tidak ada lagi perpotongan seperti tadi. Nah, sekarang untuk melihat hasilnya ya, kita lihat dari tampilan view, enhance kembali. Oke, ini dia, karena buktinya sudah menyatu semua, dia menjadi satu warna. Oke, kita rubah warnanya menjadi biru. Ya, ini kita nggak perlu klik kanan lagi ya, karena dia sudah berupa objek kurva. Jadi kita klik ini kiri aja untuk mewarnainya. Kalau mewarnai garis baru diklik kanan seperti ini ya. Nah, ini warna garisnya saya hilangin dulu. Saya kasih objek ini dengan klik kiri pada warna biru tua. Oke. Nah, kalau sudah ini sebenarnya garisnya berwarna putih ya. Jadi kalau gitu kita buat objek baru, lingkaran baru ya, gunakan ellipse tool. Oke, gunakan ellipse tool. Sudah. Kalau sudah buat lingkaran baru, ingat supaya benar-benar lingkarannya bulat, tahan tombol shift di keyboard ya. Oke, beri warna. Ini kita beri warna biru saja ya. Kita sesuaikan ke ukuran lingkaran ini dengan objek globe kita nih ya. Ini kalau kita klik objek globe-nya, nampak di sini ukuran tinggi dan lebarnya ya. Tinggi dan lebarnya sama, menunjukkan dia lingkaran yang presisi. Kalau gitu ini kita blok aja, kita copy, Ctrl C, copy, Ctrl C. Kemudian kita klik lingkaran yang berwarna biru ini. Kita klik lingkaran biru. Di sini tertera ukuran lingkaran biru ini 86,623 ya. Kita blok, kita pastekan. Nah, perlu diingat ya, saya batalkan dulu. Perlu diingat ketika kita merubah ukuran sebuah objek, pastikan di sini Anda memahami tombol gembok di sini, namanya lock ratio ya. Jadi artinya kalau gembok ini kita klik menjadi posisinya terbuka, ini artinya kalau kita merubah salah satu ukuran di sini ya, apakah lebarnya atau tingginya, maka ini tidak akan mempengaruhi bagian yang lain. Contoh saya buat 150 ya. Nah, bagian tinggi tidak berubah ya. Ini saya batalkan, undo. Nah, tapi kalau saya gembok di sini ya, saya gembok, saya ganti ukurannya menjadi 150, saya tekan tombol enter, maka bagian ini juga akan ikut berubah. Nah, itulah fungsi lock ratio ini ya. Oke, saya batalkan, undo. Nah, sekarang perhatikan, kita samakan ukurannya dengan ukuran globe. Tadi ukuran globe 141, kita blok, kita copy ya, blok di copy. Klik lingkaran yang berwarna biru solid ini,
kita pastekan di situ, kemudian enter ya. Nah ini udah tadi ya. Oke, nah kalau sudah objek globe ini kita kasih warna putih. Nah nggak kelihatan ya, kalau gitu kita letakkan dia di tengah-tengah objek berwarna biru ya. Tahan tombol shift, klik objek biru, tekan tombol C, tombol E. Nah ini dia nggak kelihatan, kenapa? Objek biru posisinya berada di atas objek putih. Kalau gitu klik area kosong, kemudian klik kembali lingkaran biru ini, letakkan dia ke bawah objek globe tadi. Caranya klik lingkaran biru ini, pilih menu arrange, di situ ada order, pilih to back of layer ya, atau menunya tadi shortcutnya shift back down ya. Nih arrange order to back of layer. Oke, nah sekarang objek globenya berada di posisi atas lingkaran biru. Oke, kita tampilkan di tengah-tengah. Oke, selanjutnya ya kita gunakan ellipse tool ya, buat lingkaran yang benar-benar bulat. Oke, saya kasih warna biru, kemudian letakkan di tengah-tengah objek ya, tekan CE seperti biasa tadi ya. Kalau sudah lingkaran ini, kita kasih garis berwarna putih, klik kanan di bagian warna putih ya, untuk memberi warna garis, klik kanan. Oke, ini sudah berwarna putih. Kalau sudah ukurannya kita sesuaikan, kita beri ukuran sama seperti tadi, yaitu 2,5 ya, atau mungkin lebih kecil. Oke, lebih kecil ya, 2. Kalau sudah ya, lingkaran ini kita sesuaikan ukurannya ya, lebih kurang seperti ini. Nah kemudian kita gandakan lagi lingkaran ini, buat lingkaran baru ya, ke arah dalam. Ingat caranya, tahan tombol shift, tarik ke arah dalam ya, sambil mengklik tombol kanan, dan tombol kiri tetap dipertahankan ya. Oke, nah seperti itu. Kemudian di bagian ini warna kita isi warna lingkaran dengan warna putih. Garis putihnya kita hilangkan. Caranya menghilangkan garis itu kita klik kanan, tanda silang ya, tanda no color. Nah di sini warna garis sudah hilang. Oke ya, kita sesuaikan ukurannya. Nah kalau sudah ya, kita buat ya simbol buku ya. Pada logo Triguna ini ada simbol buku ya, kita gunakan rectangle tool ya, rectangle tool, kita klik rectangle tool, kita buat kotak persegi supaya benar-benar sama sisi atau kubus. Tahan tombol shift control ya. Ya kalau sudah, perkirakan saja, lepas. Nah agar dia berbentuk bagian kiri dari buku ya, ini kita rubah dulu, kita edit dengan cara merubah objeknya terlebih dahulu menjadi kurva. Jadi gunakan pick tool, dari menu arrange pilih convert to curve ya, arrange convert to curve. Di sini arrange convert to curve ya. Nih, klik convert to curve atau shortcutnya Ctrl Q. Anda klik. Kalau sudah, lihat hasilnya, ini menjadi objek kurva yang bisa kita edit, dan kita ngeditnya pakai shape tool ya, pakai shape tool. Klik shape tool ya, kemudian Anda blok titik di bagian sudut kiri bawah seperti ini, kemudian klik tahan, kemudian di keyboard tahan tombol shift sambil digeser ya, digeser ke arah kiri seperti ini. Oke. Nah kalau sudah, ini saya perbesar tampilannya.
Kalau sudah, ini mau kita lengkungkan seperti lengkungan bagian bawah buku ya, terlihat melekuk ya. Maka caranya Anda klik sekali di bagian garis ini sampai muncul titik sementara berbentuk lingkaran hitam ya. Kemudian pada property bar kita klik tombol convert to curve ya, ini convert to curve. Tujuannya agar menjadikan garis tadi bisa menjadi sebuah kurva yang bisa dilengkungkan. Klik convert to curve. Nah, maka akan muncul dua dua anchor point seperti ini ya. Nah, oke. Jadi tinggal dilengkungkan saja. Saya batalkan dulu, Ctrl Z ya, atau undo. Ini cara cepatnya. Klik tahan di garis antara dua anchor ya, antara dua anchor ya. Ini Anda klik tahan sambil ditarik seperti ini ya, hingga melengkung ya. Kita ulangi caranya. Untuk garis bagian atas, klik sekali, kemudian klik tombol convert to curve. Setelah muncul dua buah anchor di kiri dan di kanan, ini klik tahan ya, klik tahan, tarik ke atas seperti ini. Oke, nah sekarang sudah berbentuk seperti lembaran buku yang melengkung ya. Nah, kalau sudah, ini kita gandakan menjadi dua. Oke, ini kita lebarkan sedikit lah ya. Kita gandakan menjadi dua, lembaran kiri dan lembaran kanan. Nah, untuk menggandakannya ini kita menggunakan fungsi transform ya, transform. Transform, untuk mengaktifkan panel transform kita bisa pilih dari menu arrange ya, transformation. Nah, pilih saja dari 5 pilihan ini, bisa position, rotation, scale, size, dan skew ya. Pilih aja salah satu, saya pilih aja position. Nah, maka akan muncul di sini panel transform ya. Ini transform, ini untuk rotation, ini untuk scale, ini untuk size, dan ini untuk skew ya. Nah, oke. Kita pada posisi position aja. Oke, karena kita rencananya mau membuat lembaran di sebelah kanan dan ukuran lembarannya sama, jadi berarti kita menggandakan sambil bercermin ya. Kalau gitu kita pilih di bagian scale and mirror. Kita pilih di bagian scale and mirror. Nah, perhatikan cara penggunaannya. Nah, kalau sudah, kita mau gandakan dia ke kanan sambil di mirror, maka di bagian proporsional ini ya, Anda klik arahnya di kanan. Sudah, kemudian pilih digandakan satu buah objek ya, di bagian copies ganti menjadi angka 1, dan kita gandakan sambil dicermin secara horizontal, maka bagian mirror horizontal ini Anda klik ya. Kalau sudah, tinggal tekan tombol apply. Perhatikan hasilnya. Nah, lihat ini. Jadi dia digandakan sambil di mirror ke arah kanan ya, sebanyak satu objek. Oke, kalau sudah, ini objeknya kita blok keduanya, blok. Kemudian kita kasih warna biru ya, klik kanan di warna biru, dan ukuran ketebalan garisnya kita ya pilih aja salah satu ya. Buat ketebalannya sekitar 2 mili. Ini juga sama, buat ketebalannya 2 mili. Nah, kalau sudah objek ini ya, kita blok keduanya, kemudian kita gandakan ya, kita gandakan ke arah bawah seperti ini, karena di simbol itu bukunya agak tebal ya. Nah, supaya terlihat warnanya ya, ini kita blok semua, kita kasih warna putih ya. Objek yang bagian atas ini kita pilih keduanya, kita grup dulu, kita grup, kemudian letakkan ke posisi paling bawah ya, rank, order,
to back of layer. Nah, seperti ini dia. Nah, kalau sudah ya, garis ini kita sesuaikan aja agar kelihatan seperti buku yang tebal ini ya. Kita gunakan shape tool ya, klik garis ini kita letakkan posisinya sejajar dengan garis ini sejajar dengan garis ini ya. Nah, seperti ini. Ini juga sama, kita klik. Oke, letakkan sejajar garis, ini juga letakkan sejajar garis ya. Oke. Nah, kalau sudah ya sama seperti sebelumnya, blok aja. Kemudian ya agar objek lingkaran ini kalau kita besarkan atau kita kecilkan ukurannya bisa proporsional. Kalau ini kan kita kecilkan, ukuran ketebalannya tetap ya, sehingga bentuk buku jadi nggak kelihatan seperti tadi ya. Nah, maka caranya kita rubah dulu dia menjadi objek berbentuk kurva ya. Oke, kita sesuaikan dulu. Nah, kalau gitu kita jadikan objek berbentuk kurva. Caranya blok semuanya, kemudian pilih menu arrange. Kita ungroup dulu ya, kita ungroup, arrange, ungroup all. Kalau sudah, pilih lagi menu arrange, convert outline to object. Nah ya, seperti ini, convert outline to object. Nah, kalau sudah, kita blok. Nah, kalau kita kecilkan, ukuran garisnya tetap proporsional ya, disesuaikan. Oke. Nah, kalau sudah ya, mungkin ini objeknya bisa kita weld ke objek yang lain ya. Kita weld. Oke, ini bisa kita letakkan posisinya. Oke. Ya, nggak usah di weld juga nggak apa-apa ya. Kita blok, kita group ya, group, tekan F4 untuk menampilkan satu layar penuh ya. Kita posisikan bukunya ya, supaya di tengah-tengah. Caranya tadi gimana? Ini buku, Anda pilih, kemudian tahan tombol shift, klik lingkarannya, tekan tombol C ya, jadi dia di tengah-tengah, dan kita sesuaikan ukurannya. Nah, seperti ini ya, mungkin bisa ya. Oke ya. Ya, mungkin lebih kurang seperti ini, kita perkirakan saja ya. Oke, kalau sudah ya, kita tambahkan simbol apa tuh ya, kayak pena atau apa ya. Nah, caranya agar objek ini kita bisa menggambar di tengah-tengah objek ya. Objek ini kita blok dulu, kita blok semua, dan supaya dia tidak bergeser, tidak berpindah, kita kunci saja. Kita kunci, pilih menu arrange, kemudian lock object ya. Nanti akan muncul simbol berbentuk apa nih ya, gembok di sini ya. Artinya kalau ini kita geser-geser, dia nggak akan bergeser ya, objeknya terkunci. Oke, sehingga ini memudahkan kita membuat gambar tanpa mengganggu objek lain ya. Nah, kalau sudah, kita gunakan Bezier tool untuk membuat simbol
berbentuk buku dengan pena gitu ya, berwarna hijau. Kita gunakan Bezier. Oke, kita fokus, kita perbesar di sini. Klik sekali, klik di sini, tahan, tarik. Kemudian ini dipatahkan, caranya klik 2 kali. Oke, patah. Kemudian klik tahan di sini, tarik ya. Oke, di sini kita zoom, kita patahkan lagi dengan cara klik 2 kali di sini. Oke, anchor pointnya cuma ada satu, yang satu lagi hilang, itu berarti dia sudah dipatahkan. Kita sambungkan kemari. Ya, untuk menyambungkannya, kalau Anda klik langsung, mungkin nanti bentuk garisnya tidak langsung terhubung ya. Jadi caranya klik lurus saja sekali di sini, jangan langsung terhubung, baru klik lagi untuk menghubungkannya. Nah, kalau sudah, gunakan Shape Tool, buang titik yang ada di sini. Ya, jadi nggak terlalu repot kita mengatur garisnya ya. Oke, kalau sudah, beri warna hijau. Oke. Nah, sekarang dengan cara yang sama kita lakukan lagi scale and mirror ke arah kanan. Kemudian ya, pastikan mirror horizontalnya diklik. Ini di arah kanan, copiesnya 1. Kalau sudah, kita apply kan. Nah, kalau sudah apply, lihat seperti itu. Sekarang kita satukan dengan memilih tombol weld ya. Jadi klik objek pertama, tahan shift, klik objek kedua, klik weld ya. Dia menyatu di sini. Dan ini karena titiknya tidak lurus, jadi ini agak terlihat tidak menyatu ya. Kita batalkan dulu. Oke, ini kita geser saja sedikit ya ke arah kiri dengan menekan tombol panah kiri di keyboard ya. Nah, kalau sudah, tahan shift, klik objek yang kedua, satukan dengan menekan tombol weld. Nah, jadi di sini sudah kelihatan garisnya tidak ada lagi. Oke, kalau sudah, kita gandakan lagi, naik ke atas, klik kanan. Oke, lepas ya. Kemudian kecilkan sedikit ya, seperti ini ya. Gandakan satu lagi, klik tahan, tekan tombol shift di keyboard, ditahan, tarik ke atas, geser, kemudian klik kanan ya. Ini kecilkan kembali ya, seperti ini ya. Oke, kalau sudah, sekarang tinggal menambahkan gambar seperti padi ya. Ya, kita buat saja lingkaran oval ya. Kemudian ubah dia menjadi kurva, ring convert to curve. Kemudian gunakan Shape Tool ya. Di sini kita patahkan garisnya, kita patahkan atau nggak usah dipatahkan dulu bagian ini, 2 buah titik ini ya. 2 buah titik ini kita blok. Kemudian hapus ya, tekan tombol delete, hapus. Nah, sementara kedua titik ini, Anda atas dan bawah ini kita patahkan ya. Kita mulai dari titik bagian atas, seleksi, kemudian patahkan dengan menekan tombol cusp node cusp node ya. Nah, kalau sudah patah, tinggal ini tarik ke arah bawah supaya dia runcing ya. Ini tarik ke arah bawah agar dia runcing ya. Diperkirakan saja. Lakukan hal yang sama untuk bagian bawah. Tekan tombol cusp node. Kemudian ini tarik ke arah atas agar dia runcing. Ini juga tarik ke arah atas agar dia runcing ya. Nah, kalau sudah ya, kita gunakan pick tool ya, letakkan posisinya di tengah-tengah objek ini ya. Tahan shift di keyboard, klik objek kedua, tekan C ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita ganti warna hijau ya, letakkan agak dekat ya. Nah, seperti ini.
Oke, kalau sudah, ya mungkin ini bisa kita kecilkan lagi sedikit. Oke. Ya, kita blok semua, kita combine, ya kita combine. Oke, kita hilangkan warna garis hitamnya. Di bagian tombol silang di bagian color ini kita klik kanan untuk menghilangkan warna garis pada objek ini, ya. Oke. Nah, kalau sudah, tekan F4 untuk menampilkan semua bagian. Nah, selanjutnya ya kalau kita lihat logo Triguna ini, ya. Oke. Berarti kita sekarang tinggal menambahkan lingkaran lagi yang berwarna merah, ya. Oke, kita buat lagi lingkaran berwarna merah. Oke, lingkaran berwarna merah. Ingat, ya, agar benar-benar bulat, jangan lupa tahan tombol shift di keyboard, kemudian beri warna merah seperti ini, ya. Nah, kita ingin meletakkan dia di tengah-tengah objek dari logo Triguna yang berbentuk globe ini, ya. Maka tadi ini objeknya sudah kita lock. Kalau gitu kita blok kembali, ya, kita klik kembali objeknya, kemudian kita pilih menu ring, unlock all object, ya, unlock all object. Oke. Artinya dia sudah tidak dikunci lagi, ya. Nah, kalau sudah, sekarang lingkaran ini kita letakkan di tengah-tengah objek ini. Jadi caranya, klik dulu lingkaran merah, tahan tombol shift di keyboard, klik objek, ya, globe ini, kemudian tekan tombol C lalu E, ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, klik area kosong untuk menghilangkan seleksi. Kemudian kita seleksi atau kita pilih kembali lingkaran merah, dan jangan lupa perbesar dia, lalu letakkan ke posisi paling bawah, ya. Jadi pilih menu ring, kemudian order, pilih to back of layer. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah, kita sesuaikan aja bentuk, ya, lingkarannya. Kita lihat dulu gambarnya, ya, ketebalan lingkarannya. Oke, kita besarkan lagi sedikit. Nah, seperti itu, ya. Oke, kalau sudah, tekan F4 untuk menampilkan keseluruhan. Nah, selanjutnya kita akan membuat ya, bagian luar dari logo Triguna, ya, seperti bentuk kubah, ya. Maka caranya, kita buat sebuah lingkaran, ya, lingkaran oval seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita akan edit. Maka jangan lupa untuk merubahnya menjadi bentuk kurva dengan memilih menu ring, convert to curve, ya, kemudian gunakan shape tool, klik shape tool. Kalau sudah, blok di bagian titik teratas dari objek lingkaran ini. Oke, blok titik teratasnya. Kemudian kita pilih cast a node. Cast a node ini fungsinya untuk mematahkan anchor point ini, ya. Klik cast a node. Nah, kalau sudah patah, oke, sekarang kita tarik ini ke bawah, ya, supaya sama presisi. Kita buat dengan menggunakan garis bantu seperti ini, ya. Tarik dari bagian rule ke bawah, tarik, ya. Kalau sudah, kembali tadi klik, pilih cast a node tadi, udah, ya.
Nah, tujuannya garis bantu agar kita meletakkan ini sejajar dengan anchor point yang di sini ya. Klik tahan, tarik, ya mungkin kita letakkan di sini. Oke, ini juga klik tahan, tarik, kita letakkan lebih kurang sejajar. Ya. Nah, kalau sudah bagian ini kita geser ya, kita tarik ke atas, kita gunakan pick tool dulu, kita tarik ke atas ya. Nah, gunakan lagi shape tool ya, tujuannya agar ini agak lebih naik ya. Jadi ini kita klik anchor pointnya, tarik ke atas sebatas garis yang tadi udah kita tandai garis bantunya ya. Nah, ini juga blok ya, supaya dia tidak mereng-mereng, tahan tombol shift ya, tarik sejajar ke atas. Oke. Nah, di bagian ini masih bisa kita turunkan ya. Ya, jangan lupa tekan tombol shift ya. Oke, kalau sudah ya, gunakan pick tool. Oke, kita tampilkan satu layar penuh, tekan F4. Nah, objek ini kita letakkan ya, lebih kurang kita posisikan seperti inilah ya. Letakkan di tengah-tengah objek berwarna merah. Berarti caranya klik objek kubah, tahan tombol shift, klik lingkaran merah, tekan C. Nah, dia sudah di tengah-tengah. Nah, sekarang perhatikan cara menggunakan transformation ini, panel transformation, untuk membuat objek yang sama ini keliling ya. Nah, ini saya buang dulu garisnya, klik garisnya sampai berwarna merah, tekan tombol delete di keyboard ya untuk membuang garis. Nah, yang perlu kita tandai titik tengahnya adalah titik tengah dari lingkaran merah ya. Klik lingkaran 2 kali ya, tadi kita perbesar. Oke, tarik garis bantu, letakkan di tengah-tengah center pointnya. Kemudian klik lagi objek lingkaran sekali, 2 kali lagi, perbesar lagi ya, tarik garis bantu dari arah rule sebelah kiri, letakkan di tengah-tengah. Oke, tekan F4. Nah, tujuannya apa? Kita akan memutar objek ini sekaligus menggandakannya. Maka ketika dia berputar, dia perlu titik tengah, titik rotasi ya. Maka untuk itu titik rotasinya kita letakkan sama persis dengan titik rotasi dari lingkaran berwarna merah ini. Oke, berarti caranya klik kembali objek kubah ini 2 kali sampai muncul titik center point ya. Tarik, pindahkan, letakkan di tengah-tengah apa namanya ini, titik center point milik lingkaran merah ya. Nah, seperti ini. Mungkin bisa kita perbesar ya. Ya, untuk memperbesarnya sambil menggerakkan tadi gunakan scroll bar di mouse ya. Memperbesar, memperkecil pakai scroll bar di mouse ya. Oke, kalau sudah jadi titik rotasi dari objek kubah ini sudah kita pindah. Nanti kalau dirotasi pusatnya ada di sini ya. Kita undo dulu. Oke, kalau sudah, sekarang kita ingin merotasi kubah ini sekaligus menggandakannya. Pertanyaannya seberapa banyak dia digandakan. Nah, kita coba lihat simbol triguna. Di sini kubahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Oke, 6 buah kubah. Kalau gitu kita butuh bantuan kalkulator ya, supaya mudah ya. Oke. Jadi caranya supaya mengetahui berapa derajat rotasinya, yaitu kita membagi besar lingkaran ya 360 derajat dibagi, karena kita butuh 6 kubah, dibagi 6.
sama dengan berarti 60 derajat kemiringan tiap kubah ya. Nah, kalau begitu kita pilih di sini di bagian transformation itu rotation ya, rotate, transformation rotation. Tadi derajat kemiringannya buat 60. Kita gandakan tadi, dia jumlahnya ada 6, berarti kita butuh 5 lagi, berarti kopinya kita buat 5. Nah, sekarang perhatikan tinggal kita klik tombol apply. Nah, akan muncul 6 buah kubah ya. Tapi ternyata di sini bentuknya kayaknya kurang sesuai. Ini berarti apa? Kubah ini terlalu besar. Kubahnya terlalu besar. Kalau gitu kita batalkan dulu, undo ya. Kubah ini kita kecilkan lagi. Kita kecilkan ya, seperti ini. Tahan tombol shift ya, saat mengecilkannya tahan tombol shift. Oke. Kembali kita cek apakah titik rotasinya sudah sesuai dengan titik rotasi lingkaran merah. Ternyata enggak ya. Kita geser kembali, letakkan kembali ke tengah-tengah. Ya. Nah, kalau sudah, kembali kita lakukan rotasi 60 derajat sebanyak 5, klik apply. Nah, ternyata terlalu kecil sehingga dia tidak bertemu ya, tidak bertemu. Kalau gitu kita batalkan lagi, undo lagi ya, undo lagi, tekan tombol undo di sini. Oke. Ya, jadi sebenarnya ini harus sesuai dengan perhitungan kita ya, besarkan sedikit aja. Oke. Nah, sekarang cek lagi pusat rotasinya ya, letakkan lagi di tengah-tengah. Oke. Nah, kalau sudah, lakukan lagi 60 derajat, copy 5. Oke, di sini terlihat objeknya sudah saling tumpang tindih, sudah menyatu ya. Kalau begitu, semua objek ini kita weld, ya. Kita pilih objek pertama. Oke, klik tahan shift, klik objek kedua, shift tetap ditahan sambil mengklik objek lainnya ya. Objek ketiga, kubah keempat, kubah kelima, kubah keenam. Kalau sudah diseleksi semuanya, ingat jangan sampai menyeleksi logo di bagian tengah ya, hanya kubahnya saja. Kemudian pilih tombol weld ya, new weld. Klik weld, maka di sini semua kubah akan menjadi satu kesatuan. Kita beri warna kuning. Nah, seperti ini. Nah, ternyata tadi bagian terluarnya ini ada bentuk seperti ini ya. Maka harus kita pisahkan dan ini kita buang. Cara misahkannya, Anda pilih menu ring ya, kemudian pilih break curve apart ya, break curve apart ya, ini break curve apart. Oke, atau shortcutnya bisa menggunakan Ctrl K. Oke, kalau sudah klik ya, maka di sini dia akan menjadi kuning semua. Artinya apa ya, dia sudah terpisah menjadi dua buah objek. Maka caranya klik area kosong ya, kemudian klik simbol ini ya, yang warna kuning ya, kubah yang warna kuning dan menyatu, letakkan ke posisi paling bawah. Caranya pilih menu ring, order to back of layer. Nah, ini objek yang tadi terpisah kita geser dan buang ya, klik kanan, delete. Nah, sudah jadi logo Triguna. Tinggal kita sesuaikan dari bentuknya, ini kuning, kemudian ada list putih, list biru ya. Kalau begitu, ini objek ya, kita gandakan ya, tarik sudutnya sambil menahan tombol shift ya, tahan tombol shift, tarik. Oke, nah seperti itu. Kemudian klik kanan sambil diklik kanan. Oke, kasih warna putih, letakkan di posisi paling bawah ya. Shortcutnya tadi shift, tekan shift di keyboard sambil tekan pick down ya. Nah, jadi shortcutnya, atau boleh memilih menu ring, order to back of layer. Jadi shortcutnya shift pick down ya. Nah, sekarang kita gandakan satu kali lagi ya, tarik, tahan, oke, gandakan,
seperti ini, klik kanan. Oke, kali ini kita beri warna biru, pindahkan ke posisi paling belakang lagi, shift back down atau arrange order to back of layer. Nah, seperti ini. Oke, sekarang logo Triguna Dharmanya sudah selesai, tapi masih ada yang belum ya, berupa tulisan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Triguna Dharma. Oke, ini berarti kita bermain menggunakan fit text to pad yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, caranya kita perbesar di bagian ini. Kalau Anda tidak memiliki mouse yang punya scroll, ya gunakan ada zoom tool, ya zoom tool. Sudah di blok seperti ini, ya. Nah, seperti ini ya. Gunakan text tool, ini text tool, ya, klik text tool. Oke, kalau sudah, letakkan kursor Anda pada tepi garis berwarna merah sampai simbol kursor Anda berubah seperti ini ya. Oh, nggak kelihatan ya, berubah berbentuk huruf A yang ada garis lengkungnya ya. Oke, nah kalau sudah klik aja sekali, nah muncul tanda BIM ya, garis kedap-kedip. Sekarang saatnya kita ketikkan tulisannya, tapi sebelumnya kita pilih dulu jenis hurufnya ya. Kita pilih Arial bold ya, Arial bold, atau boleh Arial black ya. Kita pilih Arial black, kemudian kita ketikkan namanya, title case huruf besar semua, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer ya. Oke, atau disingkat STMIC ya. Kalau sudah klik apa namanya ini, pick tool untuk mengakhiri pengetikan ya. Kemudian perhatikan di bagian awal huruf tadi, ini ada sebuah titik ya, di awal huruf ada titik ya. Ini sebenarnya nanti kalau dia di objek berwarna lain dia nampak warna merahnya ya, karena sama-sama merah dia berubah warna. Oke, ini Anda klik tahan kemudian tarik ke arah dalam sehingga nanti akan terlihat tulisan itu akan bergeser ya. Nah, posisikan di tengah-tengah antara garis apa namanya, line berwarna merah itu ya, lingkaran di tengah-tengah lingkaran merah ya. Oke, nah kalau sudah beri warna putih, oke, nah kita sesuaikan di sini. Ternyata huruf S dan R tidak sejajar ya, maka ini sambil kita tarik ya, sambil kita tarik. Oke, atau bisa kita gunakan garis bantu ya, tarik garis bantunya. Oke, jadi kalau nggak sejajar kita bisa gunakan cara yang lebih apa namanya, spesifik ya, menggunakan angka ya. Di sini kita gunakan angka offset ya, nilai offset. Nilai offset itu nilai yang ada di sini ya, ini nilai offset. Oke, nah ini untuk mengatur pergerakan ke kanan atau ke kiri ya. Oke, nilai offsetnya kita naik turunkan. Nah, ternyata itu terlihat bergeser. Oh, kalau turun dia nggak sejajar. Coba klik naik ya, huruf S nya naik, R nya jadi turun ya, dia berputar sampai Anda rasa posisinya sejajar ya. Nah, ini udah sejajar, sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, sekarang kita lakukan sekali lagi. Gunakan text tool ya, letakkan di tengah-tengah lingkaran berwarna merah ini, klik sekali. Oke, akan muncul tanda I-beam ya, garis kedap-kedip menunjukkan siap diketik. Kali ini tulisannya kita pilih lagi jenis hurufnya Arial black. Kita ketikkan tulisannya adalah Triguna Dharma. Oke, ini ternyata tulisannya terbalik ya, nggak apa-apa ya. Kita akhiri pengetikan dengan memilih tombol apa namanya, simbol
Pictool ya, Pictool. Oke, sekarang kita membalikkan tulisan ini supaya terbaca ya. Seperti simbol ini, trigunanya terbaca dari kiri ke kanan. Oke. Maka caranya, perhatikan di bagian ini, ya ini saya naikkan supaya terlihat perubahannya. Oke. Kita gunakan mirror ya, mirror untuk membalikkan huruf ke arah atas. Jadi mirror yang ini ya, mirror ini kita klik. Oke, ini sekarang hurufnya terbalik ke atas tapi masih belum terbaca ya. Bacanya salah. Kalau gitu kita klik lagi mirror horizontal ini, mirror horizontal, maka dia terbalik horizontal ya. Sudah. Nah, kalau sudah silakan diatur posisi ketinggiannya ya, digunakan distance from pad ya. Kita klik ke arah atas. Oh, berarti dia ini bergeser ke kiri ya. Oke, ini dia bergeser ke kiri tapi sekaligus bergerak ke atas ya. Pastikan dia sudah berada di tengah. Oke, berarti nilainya sekitar minus 5,5. Nah, sekarang tinggal kita sejajarkan antara T dengan A. Kita bermain di offsetnya. Jadi kalau di offset berarti kita turunkan agar dia bergeser ke kiri. Oke. Ya. Oke, kita geser lagi. Oke, kalau sudah tekan F4 untuk menampilkan satu layar penuh. Nah, kita kasih warna putih ya. Nah, ternyata di sini kalau kita lihat simbol asli dari triguna itu, trigunanya huruf lebih besar dari sekolah tinggi ya. Kalau gitu pastikan ya, kalau Anda sempat mengklik area kosong, objek yang tidak terpilih, maka cara memilih tulisan triguna ini kalau mau diedit, klik ya sekali hurufnya, kemudian klik sekali lagi sampai tanda seleksi berada hanya di tulisan ini ya. Oke, kalau sudah, naikkan ukurannya. Kalau tadi 24 kita buat mungkin ya 36 terlalu besar, kita buat 30 lah ya, 30. Oke, nah 30 mungkin ini bisa kita turunkan sedikit ya. Ini kita naikkan menjadi 60 ya. Oke, saya rasa cukup. Dan kemudian yang tersisa, langkah yang tersisa yaitu menambahkan simbol bintang ya. Untuk membuat bintang kita gunakan, lihat di polygon tool ini, coba Anda klik tahan, maka akan muncul beberapa tool lainnya. Anda pilih saja start tool. Ini untuk membuat bintang dengan cara cepat ya. Nah, kalau sudah ya tinggal blok tahan tombol kontrol supaya bintangnya presisi ya. Tarik. Nah, sesuaikan ukuran bintangnya. Oke, kalau sudah jangan lupa beri warna putih ya. Gunakan pick tool. Hilangkan warna hitamnya. Klik kanan di tanda kali ya, klik kanan. Oke, kalau sudah, perhatikan kita letakkan di tengah-tengah sini. Kemudian gandakan arah kanan sambil diklik kanan ya. Oke, nah sudah selesai. Inilah dia logo Triguna Dharma ya. Kita blok, kita group supaya tidak lari-lari, tekan F4 supaya proporsional, dan jangan lupa disimpan file save ya. Oke, demikianlah. Saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.